Ridwan Kamil dan Suswono juga ternyata banyak bersinggungan dengan berbagai kasus hukum atau korupsi. Rasa-rasanya Ridwan Kamil lagi-lagi menunjukkan rasa tidak percaya dirinya untuk bergantung pada gagasan, ide, dan tawaran solusi dari diri sendiri kepada rakyat Jakarta. Maka ketika Ridwan Kamil menjanjikan dan membangun Disneyland di Jakarta saat debat, itu jelas sebuah blunder besar. Sejujurnya saya agak kasihan melihat performa Ridwan Kamil dan Suswono di kampanye Pilgub Jakarta belakangan ini. Kalian merasakan hal yang sama nggak sih? Udah sering blunder, hasil surveinya makin melorot lagi. Jauh-jauh dari Jawa Barat, berpura-pura jadi Betawi, tawarkan kopi gratis, lalu memaksakan ide aneh-aneh seperti mobil curhat kepada warga Jakarta. Ini malah menjadi bahan lawakan anak-anak Kenji di tongkrongannya. Belum lagi Ridwan Kamil yang lagi-lagi berkamuflase menjadi anak Jaksel. Dia malah terdengar cringe banget gara-gara logatnya yang nggak pas. Lalu memaksakan kata ngemeng-ngemeng sebagai simulasi curhat versi anak Jaksel. BTW, ngemeng-ngemeng itu bahasa anak mana sih? Setahu saya anak Jaksel itu nggak pernah ngomong kata ngemeng-ngemeng deh. Apalagi wakilnya, Suswono. Udah popularitasnya rendah, sengaja pula membuat marah warga Jakarta dengan merendahkan Nabi dan agamanya sendiri di depan warga Jakarta itu sendiri. Meskipun sudah meminta maaf lewat unggahan video pribadinya, tetapi tampaknya warga Jakarta menganggap permintaan maaf ini tidak serius-serius amat. Makanya banyak yang melaporkan Suswono ke polisi dan Bawaslu sampai hari ini. Padahal Suswono adalah orang yang dituakan dan dianggap paham secara mendalam tentang agama Islam. Semestinya dia tidak perlu memperdagangkan agama dalam kampanye-kampanye politik saat ini. Orang tua seperti Suswono seharusnya bisa berpikir lebih bijak, bisa menjadi pendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil, bukan malah ikut merubuh citra Ridwan Kamil. Permintaan maaf itu sepertinya sejalan dengan hati yang tulus serta memberi contoh kepada generasi muda. Nyatanya tidak. Tadi malam, Suswono malah mangkir dari panggilan Bawaslu. Padahal Bawaslu udah ngantuk-ngantuk tuh, nungguin sampai jam 10 malam. Akhirnya, Bawaslu melakukan panggilan kedua. Ya, nggak tahu apakah Suswono akan hadir atau enggak. Atau jangan-jangan gara-gara rumahnya masih jauh di Jawa Barat sana. Kan jarak dari Depok ke Bawaslu itu lumayan jauh tuh. Lalu, kunjungan Ridwan Kamil ke Solo juga ternyata membuat warga Jakarta semakin tidak simpati kepada Ridwan Kamil. Pertama, Ridwan Kamil seharusnya paham jika Jokowi sudah jadi public enemy-nya mayoritas warga Jakarta saat ini. Sudah cukup gerah warga Jakarta dipertontonkan dengan aksi nepotisme dan sempat mengubah undang-undang pilkada hanya untuk memastikan Anies dan Ahok tidak menjadi calon gubernur di Jakarta. Kecuali jika Ridwan Kamil mungkin mencalonkan diri di daerah lain. Alasan endorsement Jokowi jelas masih sangat efektif untuk elektabilitasnya. Juga dengan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Rasa-rasanya Ridwan Kamil lagi-lagi menunjukkan rasa tidak percaya dirinya untuk bergantung pada gagasan, ide, dan tawaran solusi dari diri sendiri kepada rakyat Jakarta. Istilahnya, Ridwan Kamil lagi nebeng ke Jokowi dan Prabowo, sampai-sampai ngaku-ngaku kalau Prabowo dan Jokowi akan turun langsung sebagai juru kampanyenya Ridwan Kamil dan Suswono. Udah itu Ridwan Kamil pakai kemeja biru pula, warna yang identik dengan klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Ya jelas, Jackmania silau sekali dengan warna biru itu. Tidak akan lupa juga bagaimana pemain Persija, Rico Simanjuntak dihina dengan pose manyun oleh istrinya Ridwan Kamil, Teh Hatalia. Pose itu pernah membuat Jackmania marah sampai menginvasi media sosial Ridwan Kamil dan istrinya pada beberapa tahun yang lalu. Berharap menuai pujian, sialnya warga Jakarta malah tidak memberi apresiasi sedikit pun. Lihat saja komentar di Instagram dan TikTok-nya Ridwan Kamil. Anak-anak Jakarta mayoritas tidak menyukai, bahkan mengkritik keras kelakuan Ridwan Kamil yang nggak mampu merepresentasikan Jakarta itu sendiri.
Apalagi setelah elektabilitasnya makin anjlok lewat rilis berbagai lembaga survei. Ridwan Kamil giat menurunkan beras dan minyak goreng secara diam-diam. Entah dari mana beras dan minyak goreng ini, yang jelas ada kekuatan besar yang sedang menyiapkan itu. Atau jangan-jangan benar dugaan kita, itu adalah inspirasi dari Master Bansos 2024, Joko Widodo. Bukan rasis ya, tapi ayolah, lo itu nggak harus jadi bunglon di Jakarta ini. Cukup tunjukkan jati diri sendiri, lalu berkolaborasi dengan mereka-mereka sesuai dengan keaslian kota Jakarta. Boleh dengan anak-anak Jaksel, anak-anak Jaktim, atau Jakarta Utara. Urusan Ridwan Kamil dengan masa lalunya terhadap Jakarta, soal cuitan di Twitternya, yang dulu ternyata masih sangat sering diungkit-ungkit oleh netizen. Emang ya, netizen ini nggak bisa didikte maunya apa. Berbagai hinaan dan pelecehan terhadap warga dan kota Jakarta, juga nada yang terdengar agak cabul, membuat warga Jakarta terutama perempuan banyak yang kurang simpatinya kepada Ridwan Kamil saat ini. Ya, memang Ridwan Kamil sedang terlalu sibuk menghapus jejak dan masa lalunya, sedangkan Pramono Anung dan Rano Karno juga sedang sibuk melukis soal masa depannya di media sosial dan dunia nyata warga Jakarta. Belum lagi soal data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Banten yang dituduhkan Ridwan Kamil kepada Rano Karno menurun selama menjabat sebagai Gubernur Banten. Ternyata datanya salah. Itu diungkapkan pada saat debat kedua Pilgub Jakarta. Justru berdasarkan data BPS, IPM Banten itu mengalami peningkatan. Misalnya dari tahun 2016 sebesar 70,96%, sedangkan tahun 2017 naik menjadi 71,42%. Lagi-lagi, Ridwan Kamil harus meminta maaf secara terbuka akibat memaparkan kekeliruan dan data yang salah pada saat berdebat. Sepertinya Ridwan Kamil tidak matang mempersiapkan amunisinya saat debat. Yang penting bicara dulu, urusan benar atau salah itu nanti. Ridwan Kamil dan Suswono juga ternyata banyak bersinggungan dengan berbagai kasus hukum atau korupsi. Ridwan Kamil misalnya pernah dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi. Mulai dari kasus BCCF, nama Ridwan Kamil muncul dalam BAP kasus Deddy Mulyadi, kasus suap Smart City Bandung, kasus korupsi Stadion Gede Bage, kasus korupsi dana RTH, kasus korupsi dana bantuan gempa Cianjur, kasus korupsi dana hibah, kasus korupsi Bank Jawa Barat, hingga dugaan pengangkatan Dandan Rija ex napi korupsi sebagai komisaris BUMD Jaswita Jawa Barat pada tahun 2023. Belum lagi soal proyek yang terbengkalai seperti Teras Cihampelas, mesin parkir, kondominium, dan Hotel Cimahi yang digadang-gadang jadi bangunan termewah se-Jawa Barat. Proyek rumah deret di Taman Sari, dan lain-lain. Proyek-proyek bernilai puluhan miliar hingga ratusan miliar ini bahkan lebih sering digunakan sebagai rumah mesum anak-anak remaja di sekitar sana. Ada lagi soal janji membangun Disneyland di Cikarang dan janji mengubah Kalimalang menjadi seperti sungai-sungai di Korea yang tak tahu sampai di mana rimbanya saat ini. Maka ketika Ridwan Kamil menjanjikan dan membangun Disneyland di Jakarta saat debat, itu jelas sebuah blunder besar. Dan benar saja, Pramono Anung langsung counter attack sehingga membuat Ridwan Kamil kikuk saat debat kedua kemarin. Suswono bagaimana? Nah, skandal impor daging saat menjadi Menteri Pertanian era SBY masih mendarah daging sampai saat ini. Suswono bahkan pernah 2 kali dipanggil KPK. Salah satu blunder parahnya saat itu adalah perusahaan yang sudah dilarang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberi izin impor daging oleh Suswono setelah pertemuan dengan petinggi-petinggi perusahaan tersebut. Ada juga insiden spanduk yang menutupi spanduknya Pramono Anung dan Rano Karno baru-baru ini. Jelas, ini sebuah kesengajaan dan upaya intimidasi. Tidak mungkin tim kampanyenya berani menutupi spanduk lawan jika tidak ada perintah oleh Ridwan Kamil atau Suswono itu sendiri. Last but not least, paparan hasil survei poltreking beberapa waktu yang lalu, yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan Persepi, itu juga mempengaruhi persepsi publik terhadap Ridwan Kamil dan Suswono. Bagaimana bisa lembaga survei tidak mampu membuktikan 2.000 data mentah sesuai dengan yang telah dirilis? Jelas ini sebuah kejanggalan besar dan pertaruhan kredibilitas. Setelah mendapat sanksi dari Persepi, akhirnya poltreking keluar dari Persepi.
Ini artinya mereka boleh melakukan survei di rumah sendiri, di rumah keluarga sendiri, di kantor sendiri, bahkan di dalam tim pemenangan Ridwan Kamil sendiri. Saya jadi penasaran, di belakangnya Ridwan Kamil dan Suswono ini siapa sih? Kenapa begitu banyak blunder-blunder dan kesalahan-kesalahan yang mereka bangun? Jangan-jangan niat untuk melecehkan dan merendahkan warga Jakarta itu memang sudah sengaja dan mendarah daging, sehingga berbagai blunder-blunder ini selalu diciptakan saling silih berganti. Seharusnya Ridwan Kamil dan Suswono saling menutupi kelemahan satu sama lain, bukan saling memberi beban satu sama lain. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu harus kompak bergerak ke atas, bukan malah melorot ke bawah. Ya, apapun itu, kita tetap menghargai usaha Ridwan Kamil dan Suswono ini. Namanya juga manusia, tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Tapi kita usahakan ya, Jakarta kagak ribet dah. Masalah Jakarta sudah banyak. Jangan sampai kita menghadirkan masalah-masalah baru yang menambah beban Jakarta lagi. Saya John Sitorus, Insight.